Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ledi, pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi. Pada hari ini, saya akan membahas modul yang ke-14 dan 15 yang berjudul Catat dan Laporkan Transaksi Dagang 1 dan 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu modul ke-14. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah membeli barang dari partai besar, lalu menjual kembali barang tersebut kepada partai yang jauh lebih kecil atau untuk partai eceran. Selanjutnya, karakteristik dari perusahaan dagang ini antara lain adanya wujud barang secara fisik sehingga bisa dilihat dan disentuh, sehingga memungkinkan adanya transaksi pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau disebut juga dengan retur. Pembayaran dalam perusahaan dagang juga selain secara tunai, banyak yang dilakukan juga secara berhutang atau angsuran. Bisa disebut juga dalam dunia perdagangan disebut termin. Apa sih yang dimaksud dengan termin? Termin dalam perusahaan dagang bermacam-macam, tergantung kebijakan pedagang itu sendiri. Secara umum yang sering digunakan antara lain N/30 atau pembayaran paling lambat 30 hari, end of month atau pembayaran paling lambat akhir bulan, atau gabungan dengan potongan, misal 5/10 N/30, berarti pembayaran paling lambat 30 hari jika mampu membayar kurang dari sama dengan 10 hari akan mendapatkan potongan harga 5%. Selanjutnya, penyerahan atau pengiriman barang dalam jumlah besar sering memunculkan terjadinya beban angkut. Dalam hal ini ada syarat yang umum digunakan, maksudnya yaitu Franco gudang penjual atau beban angkut ditanggung pembeli, dan Franco gudang pembeli yaitu beban angkut ditanggung penjual. Selanjutnya, pencatatan perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Selain itu, menggunakan jurnal umum atau memorial. Jadi jurnal dalam perusahaan dagang yang digunakan berbeda dengan jurnal yang digunakan pada perusahaan jasa yang sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari buku besar pembantu. Jadi buku besar pembantu ini digunakan untuk merinci buku besar utama. Sumber pencatatan buku besar pembantu piutang dagang misalnya dapat melihat dari jurnal penjualan, jurnal umum jika ada retur, dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan pencatatan buku besar pembantu utang dagang dapat melihat dari jurnal pembelian, jurnal umum jika ada retur, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah jurnal kita telah benar, maka perlu dibuat neraca saldo, yaitu yang berisi kumpulan dari saldo-saldo akhir pada buku besar. Baiklah, sekarang kita akan beranjak ke modul ke-15. Modul ke-15 di sini yaitu akun yang perlu dibuat di jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang, tentunya antara lain persediaan awal barang dagang, persediaan akhir barang dagang,
pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan terakhir penghapusan piutang. Itulah akun yang perlu dibuat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya, penyesuaian dalam perusahaan dagang dapat dicatat dengan pendekatan ikhtisar laba atau rugi secara fisik dan pendekatan harga pokok penjualan secara perpetual. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan barang dagang dapat dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama atau disebut dengan metode first in first out. Selanjutnya, metode yang kedua adalah masuk terakhir keluar pertama, disebut juga dengan metode last in first out, dan metode rata-rata atau moving average. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian neraca lajur. Apa sih yang dimaksud dengan neraca lajur itu? Neraca lajur adalah media yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan bentuk yang paling umum digunakan dalam perusahaan dagang adalah neraca lajur 10 kolom, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan, laba dan rugi, dan kolom neraca, di mana setiap saldo dari kolom debit dan kredit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laba rugi. Laba atau rugi ini diperoleh dari sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dikurangi beban usaha. Itulah untuk mencari rumus untuk mencari laba dan rugi. Selanjutnya, rumus untuk mencari penjualan bersih diperoleh dari penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Sedangkan rumus untuk mencari persediaan barang dagang siap jual yaitu sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Untuk mencari pembelian bersih diperoleh dari rumus pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur, kemudian retur pembelian maksudnya dikurang lagi dengan potongan pembelian. Selanjutnya, untuk mencari harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan barang dagang siap jual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Untuk mencari laba bertambah, jika laba bertambah maka modal bertambah dan rugi menyebabkan modal berkurang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masih lanjutan yang slide sebelumnya. Jika laba bertambah, modal bertambah, maka rugi menyebabkan modal berkurang. Neraca, kita akan menjelaskan pengertian dari neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Pada akhir tahun perlu dibuat jurnal penutup terhadap akun nominal. Akun nominal yaitu akun-akun penjualan, pembelian, pendapatan, dan beban. Itulah akun nominal. Sehingga saldo akun tersebut menjadi 0 atau habis. Sedangkan akun yang tidak ditutup atau diketahui dengan akun harta, utang, dan modal dilaporkan menjadi satu dalam neraca saldo setelah penutupan. Saya rasa cukup di sini dulu pembahasan kita sudah selesai untuk modul ke-14 dan ke-15. Diulang-ulang lagi materi yang sudah saya berikan dan saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.